Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Safi Ramadan, semarak virtual Ramadan min 1 Temanggung 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang Ramadan. Ada apa itu di bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan itu begitu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil? Ibarat orang yang beriman adalah ibarat seseorang yang merindukan kenangan bersama kekasihnya. Itu adalah seperti yang dirasakan orang-orang yang beriman ketika berjumpa lagi dengan Ramadan, di mana bulan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka wajah orang yang beriman akan tersenyum dengan kasih sayang, karena di bulan ini mereka akan mengharapkan sinaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunannya, maafnya, kehidupan di naungan ibadah badaniyah yang dilakukan dengan kesemangatan, kekuatan spiritualnya, kerendahan hatinya, dan patuh kepada Sang Pencipta dengan ketawaduan dan berharap ridhonya. Di mana di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Maka banyak pula, ada yang mengatakan dalam kitab-kitab bahwa banyak roh-roh makhluk yang sudah wafat, yang berada di bumi ini semua mendapat limpahan nikmat-nikmat cinta dan kasih sayang, kabar gembira keampunan yang didapat dari berkah orang-orang yang berpuasa. Maka seolah roh-roh yang di bumi ini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka sebagai ganjaran nanti orang yang berpuasa adalah indahnya surga sebagai rumah masa depan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira ketika melihat makhluknya yang berpuasa di dunia dan berdiri di hadapannya di padang mahsyar kelak. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini pula banyak nanti masjid-masjid kaum muslimin yang dipenuhi oleh orang-orang, di mana orang-orang yang khusyuk beribadah, orang-orang yang bertaubat setelah penyesalan, dan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tersesat. Mereka akan mengalir laksana air menuju masjid dari setiap penjuru, di mana hati-hati mereka, ruh-ruh mereka, akal-akal mereka menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak pula orang-orang yang ditentukan masuk neraka akan terbebas dari janji siksaannya. Maka kenapa masjid-masjid yang dulu sepi, di bulan-bulan yang dulu sepi, sekarang di bulan Ramadan begitu ramai, begitu banyak, begitu berduyun-duyun orang yang ingin beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah berkah dari Ramadan, berkah dari bulan Ramadan, rahmat dari bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 36-38 yang berbunyi, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Sesungguhnya ada sekelompok orang-orang yang bertasbih kepada Allah, menyembahnya di masjid-masjid yang telah diperintahkan Allah untuk dibangun, diagungkan dan disemarakkan dengan menyebut nama Allah. Mereka selalu berada di situ pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat,
Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakannya demikian ini supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan baik yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Itulah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu dibuka hasanah-hasanah, simpanan-simpanan orang yang beriman dengan harta benda yang Allah titipkan kepada mereka, agar mereka kembali memikirkan tentang keseimbangan sosial, memikirkan kepada orang-orang yang fakir, agar mereka merasa cukup dan mampu untuk menutupi kehidupan mereka, sehingga mampu menghilangkan rasa kecemburuan sosial yang terlintas di hati para fakir miskin. Inilah bulan di mana suara-suara orang-orang beriman saling merasuk, menjadi satu sebab tartilnya membaca kalam Allah. Mereka kembali mengulang janji abadi yang menjadi fitrah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghayati firman Allah di dalam bermunajat kepadanya. Lidah mereka basah dengan penuh syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari, orang-orang muslimin berpuasa mengkhususkan hatinya hanya untuk Allah, sedangkan di malam hari mereka beribadah sujud kepada Allah, berdiri di hadapannya, bertakarub kepada Allah dengan mengharap ridha dan rahmatnya. Maka Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan rasa harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang telah kami berikan. Manfaat bulan Ramadan lagi, hikmah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mempunyai kemuliaan secara rohaniyah, membersihkan akhlak, membersihkan hati, menjadikan kehidupan di kalangan orang beriman mirip dengan seperti kehidupan di alam malaikat, ketimbang kehidupan asli di alam fana ini. Maka Allah memuliakan bulan yang sangat agung ini kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang tersesat kemudian kembali kepada Allah, dimuliakan di bulan Ramadan. Dan Allah pun menjanjikan dengan membebaskan orang-orang dari api neraka, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi, idza dakhala ramadana sudifat syayatin wa futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Apabila masuki bulan Ramadan, dirantailah setan-setan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah, Imam Hakim dan lainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan sudifat sayatinu wa maradatul jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa fudiyat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Apabila tiba awal malam Ramadan, maka setan dan jin yang durhaka dirantai, ditutup pintu neraka, maka tidak dibuka satupun pintunya. Dibuka pintu surga, maka tidak ditutup satupun pintunya. Dan ada seorang penyeru, wahai orang-orang yang mencari kebahagiaan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Dan wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, tahanlah, berhentilah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka, dan hal ini dilakukan setiap malam di bulan Ramadan. Maka banyak kaum muslimin yang begitu bersemangat mengadakan ibadah di bulan Ramadan. Dan di bulan ini pula Allah menjadikan puasa sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak semangat dengan adanya sabda Nabi, dengan adanya firman-firman Allah yang menunjukkan kemuliaan di bulan Ramadan. Dan Nabi pun bersabda bahwa bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, dari Abu Hurairah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya dia diampuni dosanya yang telah lalu. Sungguh dengan hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan terhadap orang yang berpuasa satu pintu dari pintu surga. Tidak bisa masuk ke pintu itu selain orang yang berpuasa. Itu juga termasuk keistimewaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, fi jannatin samaniyatu abwab minha babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa shaim. Di surga ada 8 pintu. Salah satunya pintu bernama pintu Rayyan, yang tidak akan bisa masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka dalam kesempatan ini, di bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, di mana kita dapat mendapatkan berbagai macam keberkahan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa benar-benar meraih yang namanya fitri, kembali suci, kembali menjadi orang-orang yang tidak berdosa, bagaikan mauludun dilahirkan, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, dengan semuanya ibadah mengharapkan kepada Allah. Karena ibadah puasa adalah ibadahnya makhluk Allah atau manusia yang hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Dan kalau kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, maka kita akan mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Maka yang nantinya di penghujung Ramadan kita akan bagaikan orang yang bersih dari dosa. Itu saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang kembali bersih dengan mengharapkan keberkahan di bulan Ramadan, mengharapkan hikmah di bulan Ramadan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disayangi, hamba-hambanya yang soleh dan soleh. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.